sahabat Halo Awal Bros dimanapun berada. Siang ini kembali bersama saya Reni akan memandu podcast atau bincang-bincang seputar dunia kesehatan di siang hari yang cerah ceria ini. Bersama saya sudah ada narasumber yang keren banget. Tadi dari awal datang saya sudah, wah ini dokternya keren banget. Penasaran sahabat siapa dokternya? Mari saya sapa dan saya perkenalkan langsung buat sahabat Halo Awal Bros. Selamat siang Dokter Haryadi Hatta, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Selamat siang Mbak Reni. Apa kabar dokter? Kabar baik. Waduh, baru pertama kita ketemu ya dok? Kita baru pertama ketemu. Yes, Ya. tapi saya semangatnya nyampe nih ke saya dok. Merdeka. Oke sahabat, apa sih yang mau kita bahas di siang hari ini? Nah ini temanya sangat menarik dan ini juga permintaan dari sahabat Halo Awal Bros ya. Mohon maaf baru kali ini kita bisa penuhi, yaitu tentang varises. Nah jadi kita akan bahas apa sih penyebab varises dan bagaimana penanganannya. Buat para wanita, varises, sebenarnya cowok juga, ini sepertinya mengganggu. Ini kita tidak hanya bicara tentang estetika, tapi dari sudut kesehatannya. Nah, kita akan langsung tanya-tanya kepada narasumber kita seputar varises ini. Dokter, kalau kita bicara tentang varises, dok, itu sebenarnya apa sih dok, varises itu dok? Nah, varises itu bisa kita Oh, perlihatkan oke. gambarnya? Silakan kita lihat di tayangan, biar lebih jelas gitu ya Iya. dok, itu apa sih? Baik. Nanti sahabat boleh ya Iya, tanya-tanya. nanti kita akan lihat apa itu varises. Varises itu adalah pelebaran pembuluh darah balik yang disebabkan oleh bocornya katup. Ya, jadi pembuluh darah balik manusia itu, terutama di kaki, itu terdiri atas katup-katup. Jadi pembuluh darah di badan manusia itu ada dua. Yang pertama itu pembuluh darah nadi. Nadi itu adalah yang mengalirkan darah ke seluruh badan untuk memberikan oksigen dan makanan ya. Jadi misalnya dia pergi ke kaki, gunanya mengalirkan darah ke kaki supaya kaki kita itu bisa berfungsi. Setelah saripati oksigen diambil oleh kaki kita, maka darah yang pakai tanda kutip itu kotor, maka dia harus balik lagi ke jantung, dipompa ke paru-paru untuk dicuci. Istilahnya dicuci ya. Dalam rangka menangkap oksigen lagi untuk dibutuhkan oleh seluruh tubuh lagi. Nah, dalam proses pergi ke jantung itu dia akan melewati pembuluh darah balik ya. Boleh ditampilkan gambar tadi? Ya. Ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi pembuluh darah balik itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang oksigen dan saripatinya sudah diambil ya. Jadi pembuluh darah ini nadi bisa pergi ke kaki karena ada pompa, yaitu jantung. Sementara pembuluh darah balik ini dia tidak punya jantung di kaki kita. Jadi bagaimana dia naik? Sebagian besar disebabkan oleh kontraksi otot. Artinya kalau kita berjalan, kalau kita olahraga, maka otot, terutama otot betis kita itu akan memompa darah itu untuk naik ke atas. Gimana supaya darah itu tidak turun? Tuhan menciptakan pembuluh darah balik itu ada katupnya. Katup itu untuk mencegah darah itu turun kembali ke kaki. Nah, pada kejadian varises itu katup-katup ini bocor sehingga darah itu turun ke bawah. Akhirnya dia melebar, setelah melebar cabang-cabangnya melebar dan akhirnya itulah yang kita sebut secara umum namanya varises. Gambarnya belum muncul. Kalau gambarnya muncul ini lebih gampang kita menerangkannya. Nah, kita lihat nih. Jadi ya, pembuluh darah manusia itu ada dua. Nah, ini pembuluh darah baliknya. Nah, pembuluh darah balik itu dia ada katup. Dari gambar yang sebelah kanan kita lihat katupnya bagus, darahnya nggak turun. Tapi begitu katupnya bocor, maka darah itu akan turun ke bawah, pembuluh darahnya melebar, cabang-cabangnya melebar, dan akhirnya itulah yang kita lihat, kok kayak ada ular di kakinya. Nah, itulah secara awam disebut varises. Nah, varises itu disebabkan oleh kebocoran dari katup-katup ini. Itulah yang secara awam disebut dengan varises. Terus dok, kalau kita bicara varises, itu biasanya menonjol dan warnanya agak berwarna ya, hijau, agak keungu-unguan. Nah, jadi gini, kalau kriteria varises itu, bahkan sekarang itu kalau klasifikasi internasional ada yang disebut dengan reticular vein. Coba diklik yang tadi. Reticular vein. Reticular vein yang tadi. Lebih enak ya dok kalau ada jadi nanti gambarnya. Kalau dengan gambar ini lebih jelas. Kita jelas. Kemudian, jadi kita cerita tentang varises dulu. Secara umum itu kalau di Amerika ya, di Indonesia belum ada karena belum ada sensus terhadap
orang Indonesia karena mengingat kita berpulau-pulau susah sekali mengambil data. Nah, kalau di Amerika itu angka terjadinya varises itu pada 23% dari populasi. Jadi Amerika yang dengan 300 juta penduduk itu berarti ada 66 juta yang kena berarti varises. besar juga angkanya ya, Dok. Tapi ada yang kita sebut reticular vein, ini nama sekali ya. Tadi udah bisa apa? Nah, ada yang disebut reticular vein. Jadi reticular vein ini dianggap ibu-ibu lah, terutama ibu-ibu ya. Bapak-bapak sih jarang anggap ini varises sebagai varises, dan itu termasuk. Nah, ini reticular vein. Nah, ini dianggap varises nih. Nah, jadi ini dimasukkan dalam klasifikasi varises sebagai klasifikasi kelas 1. Jadi kelas paling 1. Ringan inilah dia. Kayak garis-garis bulat halus. Ya, dan ini secara kosmetik ini mengganggu ya. Iya, betul. Jadi varises ini termasuk sering datang untuk mendapatkan pelayanan untuk menterapinya, sehingga dari segi kosmetik dia menjadi lebih baik. Iya, karena memang mengganggu juga secara estetik ya. Kaki yang mulus ini terus ada kelihatan ada warna-warna seperti urat. Itu yang biasanya kalau di kaki seperti itu nggak terlalu menonjol ya, Dok? Nggak muncul ke permukaan ya? Seperti itu. Nah, ini reticular vein ini kalau dia nggak varises, ternyata ini 80% pada populasi pria dan 85% populasi wanita menderita varises kalau dimasukkan angka ini. Artinya 60% manusia ada ini di badannya. Nah, 60% manusia ya. Itu kita nggak bisa pungkiri ya, karena sebagian besar orang varises pun dia tidak mencari pelayanan kesehatan dan tidak menganggap varises itu penyakit, dan dia menganggap itu bagian dari kehidupan dia. Itu ceritanya. Betul. Nah, kalau kita bicara masyarakat beranggapan varises tidak penyakit. Sebenarnya ini penyakit nggak, Dok? Nah, jadi gini. Nah, varises itu ya kan, jadi kita sering lihat ya pada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang tua ya. Iya. Jadi varises itu sebenarnya kalau orang normal tanpa varises, dia tidak mengalami gejala-gejala seperti varises. Apa sih gejala varises itu? Gejala varises itu rasa kaki berat, rasa kaki kram, panas, rasa tertusuk-tusuk. Kemudian bisa lama-lama dia jadi bengkak. Setelah dia bengkak berubah warna kaki. Bahkan kadang-kadang itu nanti ada borok, dan borok itu kadang-kadang terjadi perdarahan. Jadi itulah varises itu. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah parah, pendarahannya pun bisa menyebabkan sesuatu kefatalan. Ya. Kemudian varises itu sendiri, dia bisa menyebabkan pembekuan darah di pembuluh darah dalam. Bisa lihat anatomi yang tadi kan? Nah, jadi pembuluh darah dalam ini kalau dia tersumbat, pada orang menderita varises itu 5 kali lipat dari populasi normal. Seperti kita ketahui, kalau orang kena penyumbatan pembuluh darah dalam itu 30-60%. Jadi yang ini pembuluh darah luar ya, yang ini yang dalam, yang di dalam otot. Yang ini yang luarnya, yang ini yang biasa jadi varises. Sementara yang ini tidak boleh diganggu, dia di dalam otot ya. Nah, jadi pembuluh darah dalam ini kalau dia tersumbat dan tidak diobati 30-60%, pasien biasanya meninggal secara mendadak. Namanya emboli paru. Nah, jadi sering sekali orang tiba-tiba dia berbaring lama, tiba-tiba meninggal. Katanya sehat-sehat aja tadi, meninggal. Gimana meninggalnya? Pertama sesak dulu, Dok. Habis sesak dia meninggal. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah emboli paru. Nah, 30-60%. Sementara varises itu sendiri 5 kali lipat peluangnya untuk menderita pembekuan pembuluh darah dalam atau deep vein thrombosis ya. Nah, jadi sebenarnya varises itu fatal kalau kita lakukan penelitian dalam jumlah yang besar. Cuma karena di Indonesia nggak ada penelitian, kita menganggap biasa aja. Nah itu gitu. Dia ya, Dok. Dan yang lucunya di Amerika sekalipun kalau kita baca literatur ya, ternyata beberapa ibu-ibu tuh ya, begitu dilakukan tindakan terhadap varisesnya, begitu varisesnya hilang, dia baru merasa selama ini rupanya dia ada keluhan. Begitu hilang varises, loh kok jadi nggak pegal kaki saya, kok jadi enak jalan jauh. Nah itu yang terjadi setelah diterapi. Walaupun selama ini dia menganggap hidup dengan varises itu nyaman-nyaman aja. Saya pergi ke dokter gara-gara dipaksa anak saya. Itu betul. Itu di Medscape. Jadi di Amerika kejadiannya, bukan di Indonesia. Bayangin di negara paling maju di dunia pun seperti itu, apalagi di negara kita. Jadi pantas saja
orang di Indonesia sebagian besar tidak mencari pertolongan ketika ada varises karena menganggap itu bagian dari tubuh dia. Bagian dari tubuh. Ya. Tapi ketika setelah dilakukan terapi tindakan, bahkan barulah merasakan ternyata terasa banget bedanya setelah dilakukan tindakan. Jadi sebenarnya itu sesuatu, tapi tidak dihiraukan mungkin ya dok, karena merasa ya memang udah seperti itu gitu. Yang paling sedihnya itu adalah gini ya. Jadi kadang-kadang varisesnya itu kan, jadi varises ini sebenarnya tidak mesti mencolok pembuluh darahnya melebar dulu. Gitu. Tapi gejalanya itu muncul parah, dia tidak berbanding lurus dengan pembuluh darah yang mekar-mekar kayak ular itu. Nah, jadi saya punya pasien minggu lalu saya lihat di rumah sakit umum, itu pasien itu sudah 3 tahun merasa kakinya bengkak, kemudian ada borok yang udah 6 bulan nggak sembuh-sembuh. Cuman dia berobat nggak sembuh-sembuh, kemudian dia nggak tahu dari mana, dia kenal sama temannya yang operasi dengan saya, dia datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Pekanbaru ini, berjumpa dengan saya bilang ini boroknya ini karena boroknya varises, saya bilang. Jadi gimana caranya, saya nggak tahu ini pembuluh darah dalam atau luar yang terkena, jadi sambil diagnosanya ditegakkan, coba pakai stocking aja. Baru pakai stocking 2 minggu, alhamdulillah lukanya udah mulai kering. Nah, jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi nggak mesti dia itu varises, dia nggak nganggap itu penyakit, tetapi begitu borok yang sangat nyeri nggak sembuh-sembuh itu, setelah ganti perban segala macam diobati nggak sembuh, ternyata diobati varisesnya dengan cara pakai stocking karena dia menolak untuk operasi, boroknya sembuh sendiri. Nah, ternyata dengan bantuan stocking pun bisa meringankan gitu ya dok? Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara penyebab ini dok, ini munculnya si varises ini disebabkan karena apa ini dok? Jadi varises itu penyebabnya pertama yang paling banyak itu, kalau yang paling banyak ya kita cerita yang kemungkinan banyak, pertama keturunan. Jadi kalau misalnya ibunya saja atau bapaknya saja itu 35% bisa kena varises. Tapi kalau dua-duanya kena varises, anaknya 75% kena varises. 75% ya. Itu satu. Yang kedua, penyebabnya karena peningkatan tekanan ya. Artinya peningkatan tekanan itu dalam arti seperti ini. Kan pembuluh darah balik itu kan yang seperti kita sampaikan tadi itu. Nah, dia itu kan menuju ke jantung. Dia dari kaki ya. Dia menuju ke jantung, dia lewat perut, lewat dada, akhirnya masuk ke jantung kanan, dipompa ke paru-paru, baru dicuci. Nah, dia dalam perjalanan menuju ke jantung itu, sesuatu yang membuat tekanannya jadi susah mendorong darah ke atas. Misalnya apa? Misalnya ibu hamil, dia hamil lebih dari 3 kali misalnya kan. Jadi selama ada janin di perutnya, tertekan pembuluh darah di perut, maka tekanannya akan tinggi. Satu. Kemudian apa lagi? Obesitas. Obesitas juga gemuk, ya dok? Orang gemuk cenderung lebih gampang kena varises karena tekanan pembuluh darah baliknya jadi meningkat. Kemudian bisa disebabkan apa lagi? Ada darah beku, ada dorongan tumor yang menahan di atas, kemudian faktor hormonal terutama wanita ya. Wanita itu ada siklus-siklus di mana progesteron meningkat ya. Misalnya pada waktu hamil ya kan ada, atau kita makan pil KB ya. Sehingga pembuluh darah itu dia menjadi lentur. Setelah lentur melebar, maka katupnya jadi bocor. Nah, begitu dia bocor terjadilah varises. Kemudian apalagi pekerjaan yang banyak duduk dan pekerjaan yang banyak berdiri, terutama yang berdiri ya. Kalau kita berdiri, tekanan di dalam pembuluh darah balik itu jelas akan meningkat ya kan, karena kan kita berdiri terus gitu kan. Misalnya pada kasir bank gitu kan, dia kerjanya berdiri terus kan, gitu kan. Nah, kemungkinan terjadi varises lebih besar. Pakai heels lagi itu. Pakai high heels. High heels itu menyebabkan kontraksi dari otot betis kita nggak banyak kontraksi karena kan dia begini, dia iya benar. Nah, makanya kalau ingin mengobati varises nggak pakai high heel, jadi kayak gini. Jadi ototnya bisa memompa darahnya. Jadi penyembuhan varises jadi lebih cepat. Baik. Terus kalau itu tadi penyebab ya dok. Nah, kalau kita bicara pengobatan ini dok, ya otomatis tadi sahabat awal bro sudah tahu nih penyebabnya, terus gejalanya seperti apa. Terus kapan sih harus berkonsultasi ke dokter dan apakah bisa disembuhkan itu dok? Varises? Jadi gini, ada varises itu sering datang setelah ada pembuluh darah yang kayak ular, ya kan? Tapi kalau di negara maju, bahkan orang pegal-pegal kaki pun dia langsung berpikir itu varises. Nah, segitu aware-nya. Iya, jadi kita sering lihat ya. Coba lihat di YouTube lah. Penanganan varises itu udah demikian canggihnya. Ada namanya yang seperti minimally invasive, artinya dia nggak pakai sayat, nggak pakai istilahnya main potong-potong.
Jadi pakai alat yang canggih yang alhamdulillah di Rumah Sakit Awal Bro Sudirman ini ada tersedia. Pakai minimal invasif ya. Minimal invasif itu. Nah, itu justru kalau di Inggris itu dilakukan di mall. Oh ya? Iya, jadi demikian hebat ya. Jadi dilakukan terapi, udah itu dia pulang jalan. Nah, jadi demikian canggihnya di negara maju ya. Jadi karena apa? Karena pasien datang itu biasanya masalah utamanya pegal dan kosmetik. Nah, dia bukan cerita mengenai penyakit, sudah borok, kaki bengkak, atau ada pembuluh darah yang lebar-lebar, enggak. Dia rasa pegal-pegal, rasanya nggak nyaman, dia datang ke dokter. Ini saya dengar-dengar, saya baca di ini kayaknya varises deh dok. Jadi dokternya melakukan pemeriksaan pun langsung pakai USG. Jadi begitu di USG diperiksa, ini betul nih ada darah yang bocor nih dari sambungan-sambungan pembuluh darahnya. Nah gitu. Coba gambar cerita tadi. Nah, jadi varises itu terjadi kalau pembuluh darah yang dalam ini dia bocor ke sini. Nah, diperiksa dengan USG gimana? Ini kita pencet nih betisnya, nanti ada darah yang bocor ke sini lebih dari setengah detik. Kalau ada darah yang bocor pergi ke sini, artinya itu varises. Yang kedua kita periksa nih, diameternya lebih dari setengah senti. Setengah senti. Nah, jadi kalau udah 2 itu aja itu varises. Nah, demikian canggihnya, nggak kelihatan dari luar. Nah, jadi itu langsung diterapi. Setelah diterapi, orangnya ngerasa kok rasanya lebih nyaman. Seperti nah, itu ya. jadi sudah demikian aware-nya orang di negara maju itu ya. Nah, terus apa lagi tadi? Pengobatannya seperti apa, Dok? Jadi kalau pengobatannya, sebenarnya yang paling penting terlebih dahulu diperiksa dulu. Jadi diperiksa, kita harus tahu dulu penyebab varisesnya apa. Karena gini ya, varises ini adalah pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik yang bawa darah kotor, istilahnya pakai tanda kutip, menuju ke jantung untuk dicuci kembali. Jangan sampai ketika kita terapi varises jadi tambah parah. Misal, jadi rupanya selama ini ada darah yang beku di dalam perut atau di pangkal paha yang tidak terdeteksi sehingga muncullah varises. Nah, pada keadaan tersebut tubuh itu memerlukan varises. Varises itu artinya pelebaran pembuluh darah. Gunanya untuk apa? Membawa darah lewat bagian lain, tidak melalui pembuluh darah dalam itu karena sudah tersumbat. Jadi kalau varisesnya kita buang, nggak ada lagi tempat, kakinya makin bengkak. Jadi yang paling penting adalah harus diperiksa dulu. Ini varisesnya itu penyebabnya apa? Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya. Misalnya ketika hamil, nggak boleh dilakukan apa-apa. Karena kalau hamil itu kan ada massa, istilahnya ada janin di dalam perutnya ya. Itu yang menghalangi pembuluh darah balik itu pergi ke jantung. Nah, jadi dia akan mencari tempat lain untuk lewat. Selain dari tempat itu, misalnya dari permukaan kulit, baru dia pergi ke leher, baru masuk. Nah, ketika kita buang, maka kakinya bengkak. Karena apa? Nggak ada jalan lain pergi ke jantung. Nah, jadi seperti itu. Jadi varises itu yang penting kita periksa dulu. Nah, betul nggak sih? Varises ini adalah varises yang harus diobati atau dibuang sehingga secara kosmetik dan varises harus hilang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu itu dulu. Yang kedua, apakah varises, nah contohnya seperti ibu hamil itu. Jadi yang cocok apa dok? Nah kalau seperti ibu hamil itu mungkin yang cocok stocking. Nah stocking. Nah ada lagi orang, saya nggak mau operasi dok, saya takut dok. Kalau pakai laser itu, aduh dok, saya nggak punya uang misalnya kan. Ya udah, kayak stocking. Stocking itu bagus sekali ya, karena stocking itu awal-awalnya diciptakan oleh insinyur. Jadi insinyur yang kerja di perusahaan mobil, untuk tekanan di kaki manusia. Setelah diukur, dia bikin stocking dengan tekanan 20-30 mm merkuri. Jadi begitu, itu udah standar sekarang asal stocking dijual segitu tekanannya. Jadi begitu kita pakai, pembuluh darah yang mekar ini dikompres, jadi katupnya jadi nyatu lagi. Nah, jadi dia akan naik ke atas. Apakah varisesnya hilang? Enggak. Tapi rasa pegalnya, rasa ditusuk-tusuk, keramnya hilang semuanya. Dan dia kerjanya bisa nyaman. Nah, ini cocok untuk orang yang tidak, maksudnya kontraindikasi untuk dilakukan operasi. Seperti ibu misalnya hamil ada tumor tadi, ibu hamil, ada sumbatan pembuluh darah dalam. Ketika itu operasi atau dilakukan laser atau radiofrekuensi semuanya tidak cocok. Tidak cocok. Nah, terus apa yang kalau semua itu nggak ada gimana? Boleh kita lakukan tindakan. Nah, tindakannya itu macam-macam. Jadi misalnya tindakan melakukan operasi yang operasinya itu sifatnya sudah klasik.
Nah, namanya stripping. Jadi dibuang nih seluruh pembuluh darah yang varises ini. Mulai dari sini disayat, di sini sedikit disayat, di sini sedikit disayat, dimasukin kawat, ditarik keluar. Kemudian dibebat kakinya. Itu rutin dilakukan. Kemudian ada lagi nggak? Ada, namanya minimally invasive. Minimally invasive itu ada macam-macam sekarang. Yang pertama pakai panas. Karena kan pembuluh darah kita ini terdiri dari protein. Jadi protein itu kalau kena panas, dia akan rusak atau denaturasi. Contohnya, kita kalau rebus telur, telurnya kan jadi padat. Iya. Karena dia denaturasi, karena telur itu protein. Nah, inilah yang terjadi. Jadi, pertama dikasih bius lokal di sekitarnya, namanya tumescent. Nah, kemudian dimasukkan kawat, kemudian dimasukkan namanya probe. Probe itu alat yang bisa mengeluarkan laser misalnya kalau kita pakai laser. Setelah dibius lokal di sini, di sekitar ini, maka dibakarlah ini dari dalam. Setelah dibakar sampai sini, akibatnya ini ketutup semua. Sampai ke sini. Begitu ketutup, nggak ada lagi darah yang bisa tumpah ke bawah. Setelah darahnya nggak tumpah ke bawah, lama-lama varisesnya hilang sendiri. Tanpa dilakukan sayatan apapun. Oh gitu ya? Iya, jadi dalam 4 bulan dia hilang sendiri. Nah, kemudian ada lagi radiofrekuensi, sama dengan panas. Jadi karena panas, maka proteinnya rusak, dia menutup. Nah, setelah menutup, nggak ada lagi darah tumpah ke bawah. Akhirnya varises yang di sini kempes sendiri. Terus apa lagi? Itu. Ada lagi pakai lem. Nah, jadi lem. Pakai lem, Dok? Iya, itu jadi gimana nggak pakai lagi, bius sama sekali. Itu lebih keren lagi. Oh iya? Dan dia lebih mahal. Karena dia lem ya. Jadi lem itu ditusuk di sini, dimasukin alat untuk penyuntiknya, kemudian disuntik sambil ditekan pakai alat USG. Suntik. Jadi dia nanti menutup. Setelah menutup, nggak ada lagi darah yang tumpah. Kemudian dia sembuh sendiri. Nah, jadi ada beberapa metode ya, Dok? Macam-macam sebenarnya. Iya, benar. Ada pakai ada sekarang pakai microwave. Bayangin aja, bukan cuma untuk manasin makanan sekarang. Ngatasin varises juga ternyata. Banyak sekali untuk menerapi varises ini. Jadi alat-alat itu bisa diadakan di rumah sakit ini dengan mudah karena di sini ahlinya banyak. Iya, Rumah sakit Awal Bros Sudirman ini. Udah lengkap ya, Dok? Udah lengkap. Tapi satu yang jadi catatan bagi saya tadi yang disampaikan oleh dokter adalah bahwa sebenarnya kita yang penting konsultasi dulu. Ya, Dok. Konsultasikan dulu karena ya beda orang beda kasus juga. Jadi dilihat supaya bisa penanganannya juga carinya yang tepat gitu ya, Dok. Jadi saya pernah dapat kasus kira-kira 3 minggu yang lalu itu sudah dilakukan terapi varises. Dia datang dengan kaki yang makin bengkak, Bu. Oh ya. Dan boroknya makin besar. Itu udah habis varisesnya. Nah, karena itu tadi, jadi masalahnya itu bukan di pembuluh darah luar, tapi di pembuluh darah dalam. Jadi luar dibuang, nggak ada jalan lagi. Nah, sekarang ngobatinnya gimana? Saya suruh pakai stocking aja. Dan dengan pakai stocking, saya lihat 2-3 minggu ini membaik dia. Membaik boroknya. Malah ya, Dok? Iya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting itu kita bukan cerita kosmetik dulu varises itu. Varises itu bagian dari masalah. Jadi kita selesaikan masalahnya dulu. Betul. Ya. Jadi dengan selesai masalahnya, kita baru bisa menyelesaikan bagian dari masalah ini nih. Apa sebenarnya. Nah dengan itu kita bisa selesaikan secara apa namanya. Benar. Estetik itu adalah bonusnya ya, Dok. Ya, jadi itu terlihat lebih bagus, lebih mulus, ya itu bonus. Tapi yang penting ini diobatin dulu sehingga tidak lagi ada keluhan dan gangguan kesehatan gitu ya, seperti Dok. yang saya sampaikan tadi. Iya, bahkan di negara maju sekalipun orang yang kena varises dan tidak merasakan itu varises, begitu habis diterapi dia baru tahu, kok rasanya enak sekali kakinya sekarang setelah nggak ada varisesnya. Berarti menurut saya itu lebih tinggi tingkat kesadarannya atas kesehatan. Berarti selama ini pasien kita yang banyak datang ke dokter mungkin yang sudah keluhan berat malah ya, Dok? Iya, jadi sebagian besar pasien saya itu nenek-nenek. Nenek-nenek ya. Betul-betul nenek, maksudnya di atas 60 tahun. Aduh. Rata-rata bahkan 70 tahun. Jadi biasanya pada usia seperti itu dia mulai merasa kaki berat, dia mau pergi ngaji ke surau udah mulai capek. Nah, setelah dilakukan operasi varises itu dia rasanya lebih nyaman, bisa kemana-mana. Jadi seperti itu. Baik. Nah, tuh sahabat, sangat menarik sekali. Ternyata varises itu banyak faktor penyebabnya juga, dan ternyata genetik juga sangat mempengaruhi sekali. Terus, Dok, kalau ini kita sudah mau masukin terakhir ini ya sesinya. Kalau untuk tipsnya nih, Dok, atau apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya si varises ini? Jadi pertama, kalau misalnya kita sebelum varises, kita itu pertama kita memperbanyak olahraga.
Olahraga Ya, diperbanyak. dengan olahraga itu kan kita artinya mengkontraksikan otot, Oke. terutama otot betis kita, sehingga aliran darahnya dari bawah ke atas akan baik, ya. Oke. Sehingga resiko terjadinya varises juga lebih rendah daripada orang yang hanya diam atau berdiri, sehingga tekanan di dalam venanya itu meningkat. Itu yang membuat terjadinya varises seperti yang kita ceritakan tadi. Oke. Yang kedua, kita harus menjaga berat badan. Seperti badan saya ini nggak bagus nih, ya. Saya Nah, juga. jadi gitu. Karena apa? Ya, perlu diingatkan ya. Jadi dokter itu nasihatnya diikuti, gaya hidupnya nggak perlu diikuti ya. Yes. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita menurunkan berat badan, maka tekanan dalam venanya akan turun. Nah, sehingga alirannya jadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita duduk sebaiknya jangan terlampau lama, kaki kita itu kita taruh di bawah. Paling bagus adalah kita naikkan kaki kita kalau bisa setingkat dengan paha kita. Nah, jadi selonjoran dong berarti, Dok. maksudnya kalau nggak selonjoran pun dengan kursi, cari kursi lain. Oh, Taruh. gitu ya, Nah, Dok. dengan seperti itu, maka tekanan di di tungkai bawah kita itu jadi lebih turun. Nah, sehingga kemungkinan untuk ngumpul, pembuluh darahnya jadi mekar, katupnya jadi bocor, jadi lebih kurang. Nah, kemudian makan makanan yang berserat ya. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa terhindar lah ya. Kemudian kalau sudah varises, untuk mempercepat penyembuhan ya jangan pakai high heel lagi lah, karena kita perlu kontraksi ototnya. Ya, jadi dengan itu jadi lebih cepat penyembuhannya, karena dengan kita kontraksi maka darah dari pembuluh darah dalam tuh lebih lancar naik ke atas. Oke. Kalau kontraksi. Nah, gitu seperti itu. Oke, nah itu tadi tips dari Dokter Haryadi ya sahabat untuk mengantisipasi nih munculnya si varises. Banyak hal juga yang sebenarnya bisa kita upayakan ya, Dok. Nah itu tadi olahraga, makan juga diatur, dan tipsnya juga untuk yang sudah kena varises mungkin dihindari dulu pemakaian high heels. Baik. Oke sahabat, sepertinya seru sekali. Nanti untuk sesi selanjutnya kita buat lagi part 2-nya ya, Dok. Siap. Karena ada juga beberapa hal-hal yang masih menggantung nih terkait varises. Nanti kita akan gali lagi, kita buat sesi yang kedua deh sahabat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bincang-bincang kami di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami berdua pamit, saya Reni dan Haryadi Hatta. Oke, kami berdua pamit. Terima kasih atas perhatian sahabat dan sampai jumpa. Sampai Salam jumpa. sehat. Salam sehat.